Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mahfirotul Hasanah, Maya Elia, Sabrina Ciptarafelia, dan Siti Rohmasari akan menyajikan materi tentang sastra lama. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Pengertian karya sastra lama. Karya sastra lama adalah karya sastra yang ditulis sastrawan pada zaman kerajaan atau masa di mana belum adanya pergerakan nasional. Sastra lama merupakan karya sastra yang berbentuk lisan atau ucapan, sering juga disebut sebagai sastra Melayu yang prosesnya terjadi berasal dari ucapan serta cerita orang-orang pada zaman dulu. 10 ciri-ciri karya sastra lama yaitu 1. Ceritanya berpusat pada kehidupan istana atau istana sentris. Yang kedua, terikat oleh aturan-aturan yang ada atau terutama puisi. Yang ketiga, ada di bidang prosa kebanyakan bersifat hayal. Yang keempat, sifatnya statis atau tidak berkembang. Yang kelima adalah tanggal dan nama pengarang tidak dituliskan. 6. Lebih menonjolkan kehidupan kolektif daripada individual atau milik bersama. Yang ketujuh, bersifat anonim atau nama pengarangnya tidak dikenal. Yang kedelapan, bersifat lisan, disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan, dari mulut ke mulut atau leluri. Yang kesembilan, tema karangan bersifat fantastis. Yang kesepuluh, bahasa yang digunakan klise atau masih sama seperti itu-itu saja. Contoh karya sastra lama, terdapat contoh puisi-puisi lama. Yang pertama ada pantun. Pantun adalah karya sastra lama yang terikat oleh aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama dalam satu bait terdiri dari 4 baris, yang kedua 2 baris pertama berupa sampiran, yang ketiga 2 baris terakhir berupa isi, yang keempat jumlah suku kata tiap baris antara 8 sampai 12 suku kata, yang terakhir bersajak ABAB. Kedua ada mantra. Mantra adalah puisi tua yang keberadaannya dalam masyarakat Melayu bukan sebagai karya sastra melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat dan kepercayaan atau berhubungan dengan hal-hal yang bersifat magis atau sebagai doa-doa. 3. Syair. Seperti halnya pantun, syair termasuk puisi lama yang terikat oleh aturan-aturan. Namun syair bukanlah asli dari Indonesia, melainkan dari Arab. Adapun ciri-ciri syair yaitu terdiri dari beberapa bait yang saling berhubungan. Satu bait biasanya terdiri dari 4 baris. Rima akhir tiap bait yaitu A, dan A. Semua baris merupakan isi dan mengandung makna. Pada pantun, 2 baris terakhir yang mengandung makna. 4. Gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang satu baitnya hanya terdiri dari 2 baris. Gurindam berasal dari Tamil. Cirinya yaitu satu bait terdiri 2 baris, sajak AA, baris pertama sebagai sebab atau syarat, dan baris kedua sebagai akibat atau tujuan. Berbeda dengan pantun kilat yang terdiri dari 2 baris, yaitu baris pertama sampiran dan baris kedua yaitu isi. Biasanya dipakai untuk menyampaikan nasihat. Berikut ini yaitu salah satu contoh puisi gurindam. 5. Seloka. Seloka adalah bentuk puisi Melayu klasik, berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran bahkan ejekan. Cirinya yaitu berisi pepatah, perumpamaan atau senda gurau atau sindiran. Biasanya ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Ini adalah salah satu contoh dari puisi seloka. Yang keenam, pidal atau pribahasa. Pidal adalah pribahasa atau pepatah yang mengandung nasihat, peringatan, sindiran, dan sebagainya. Pindal biasanya berupa kalimat singkat yang memiliki makna kiasan atau figuratif yang bertujuan menangkis, menyanggah, atau menyindir. Pengungkapan pikiran dan perasaan dalam bidal tidak secara langsung, tapi dengan sindiran, ibarat, dan perbandingan. Bidal digolongkan dalam puisi lama karena bentuk bidal yang singkat atau tidak sepanjang prosa. Berikut salah satu contoh puisi bidal. 7.
Talibun. Talibun adalah sejenis puisi lama, seperti pantun, karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris, mulai dari 6 baris hingga 20 baris, berirama ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE. Ciri-ciri talibun adalah seperti berikut. Termasuk puisi bebas, ada sampiran dan isi. Jumlah bait lebih dari 4. Berirama ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE. Berfungsi untuk menjelaskan suatu perkara. Isinya secara terperinci merupakan bahan penting dalam pengkaryaan cerita pelipur lara. 8. Carmina. Carmina adalah pantun kilat terdiri atas 2 baris. Baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi, berupa sindiran dengan rumus rima AA. Karima biasa disebut pantun 2 seuntai atau pantun kilat. 9. Soneta. Soneta adalah bentuk kesusastraan Italia yang lahir sejak kira-kira pertengahan abad ke-13 di kota Florence. Dengan cirinya, terdiri dari 14 baris, terbagi dalam 4 bait, baris pertama dan kedua masing-masing 4 baris. Baris ketiga dan keempat masing-masing 3 baris. Contoh prosa-prosa lama. 1. Dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Dongeng dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. A. Mite. Mite adalah dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. B. Legenda. Legenda adalah dongeng yang berhubungan dengan keanekaan dan keajaiban alam. C. Fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang kehidupan binatang. D. Sage. Sage adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah. E. Parable atau dongeng jenaka. Parable adalah dongeng yang berisi kiasan yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran hidup. F. Epos atau vira cerita. Epos adalah dongeng tentang keberanian dan kepahlawanan yang terus berkembang di tengah masyarakat. 2. Hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisi tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanekaan, kesatriaan, serta mukjizat tokoh utama. Sebuah hikayat dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, atau untuk membangkitkan semangat juang. 3. Cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah cerita yang di dalamnya terdapat pula cerita yang diceritakan para pelakunya. Jadi, dalam cerita masih ada cerita lagi. 4. Tambo atau sejarah. Tambo adalah cerita pada zaman dahulu yang isinya tidak 100% benar. 5. Cerita pelipur lara. Cerita pelipur lara adalah cerita yang mengungkapkan tentang kebodohan seseorang yang disajikan secara humor. Sekian materi sastra lama dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.